Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Ziaul Bar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Ahmad Heriawan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, yakni melalui reboisasi. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAMS DPR RI menyoroti kerusakan hutan di Sulawesi Selatan yang dinilai menjadi ancaman serius bagi pasokan air bersih dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, yakni melalui penanaman hutan kembali atau reboisasi. Ia mengatakan hutan berperan penting dalam menjaga ketersediaan air bersih. Menurutnya, kerusakan hutan dapat memicu terjadinya bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, serta mengancam ketersediaan cadangan air bersih. Hutan lestari bukan berarti hutan produksi tidak boleh dimanfaatkan atau dimanfaatkan, tetapi setelah pemanfaatan segera diperbaharui, direboisasi kan. Kemudian hutan-hutan yang sekarang masuk kawasan hutan tapi tidak ada hutannya, sudah berkurang hutannya, harus segera diselesaikan sebab hutan itu menjadi faktor penting untuk kelestarian air ya, hidrologi air, sebab air itu bagian dari kehidupan yang sangat penting, sering disebut air adalah kehidupan. Tanpa air yang bersih, ya hidup juga tidak akan sehat. Bahkan tanpa air, ya hidup juga tidak akan berlangsung kan gitu. Oleh karena itulah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kehutanan dan lingkungan secara umum. Ahmad Heriawan juga menegaskan perlunya kesadaran bersama baik dari warga, masyarakat adat, pengusaha untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dewi Aniati, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan sektor energi saat ini. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keadilan bidang energi, anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Hadir dalam forum diskusi kelompok terarah di Universitas Mula Warman Samarinda, Syarif Fasya menilai regulasi tersebut sudah berusia 15 tahun, sehingga tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan sektor energi saat ini. Ia menegaskan revisi Undang-Undang Ketenaga Listrikan diperlukan agar kebijakan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dapat mendukung kemandirian energi, akses listrik yang merata, dan transisi menuju energi terbarukan. Hari ini, siang ini kami berada di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, Samarinda dalam rangka seminar maupun FGD bersama dengan kalangan perguruan tinggi, kemudian juga kelompok-kelompok lainnya juga, praktisi, terkait dengan inisiatif kami, inisiatif Dewan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Kita ketahui bahwa undang-undang ini sudah berusia cukup lama, sudah 15 tahun, sudah harus kita revisi karena di dalam undang-undang ini sudah tidak lagi mencerminkan kebutuhan, kemandirian, serta keadilan bagi masyarakat terkait dengan energi listrik. Kami datang ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia ini untuk menampung aspirasi apa saja yang ada dikeluhkan baik dari unsur masyarakat, akademisi, maupun praktisi, maupun perwakilan-perwakilan pedesaan. Komisi 12 DPR RI berkomitmen menyerap masukan dari akademisi, praktisi, hingga perwakilan masyarakat desa terkait persoalan energi. Berbagai masukan tersebut akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR RI sebelum masuk tahap pembahasan resmi. Dari Kalimantan Timur, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Kesejahteraan dosen non-ASN dinilai kurang mendapat perhatian. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dengan formula menaikkan tunjangan sertifikasi dosen non-ASN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kenapa anggota DPR RI mungkin saat melakukan hal-hal yang baik mungkin kurang tersorot atau seperti apa itu, Pak? Itulah keikhlasan yang harus dimiliki oleh anggota DPR. Tempat marah-marah orang, tempat mengadu orang, tempat caci maki orang. Kalau nggak siap dengan itu, ya nggak usah jadi anggota DPR. Rakyat itu menganggap bahwa aspirasi mereka tidak didengar. Silakan aja menilai DPR, tapi objektif. Kenapa ini kok undang-undang cepat banget diselesaikan? Kenapa buru-buru? Kenapa nggak mendengarkan aspirasi rakyat? Nah, ini adalah sebuah miss atau sebuah ketidaksinkronan pemahaman masyarakat terhadap DPR secara langsung. Ditetapkan ada 41 prolegnas prioritas nih Pak untuk tahun ini. Apakah semua 41 ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Iya, kita waktu itu berusaha untuk itu. Anggota DPR ini bekerja menyusun waktu, menyusun energinya. Kan kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian menilai diperlukan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pengajar termasuk dosen perguruan tinggi swasta. Menurutnya kesejahteraan dosen turut mendukung terwujudnya generasi emas tahun 2045. Kesejahteraan dosen non-ASN dinilai kurang mendapat perhatian. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dengan formula menaikkan tunjangan sertifikasi dosen non-ASN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta. Setelah tunjangan kinerja dosen ASN terrealisasi, Lalu Hadrian mendorong tunjangan sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi swasta untuk diperjuangkan agar mendapatkan kenaikan. Lalu Hadrian menilai diperlukan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pengajar, termasuk dosen perguruan tinggi swasta. Menurutnya, kesejahteraan dosen turut mendukung terwujudnya generasi emas tahun 2045. Ya tentu kami terus berjuang. Di tahun ini juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sudah membayar tukin. Kemudian ya tentu sertifikasi dosen dinaikkan. Mudah-mudahan fiskal kita cukup agar 2026 nanti juga akan semakin naik. Prinsipnya guru dan dosen harus sejahtera. Kalau mereka tidak sejahtera, maka kita hanya mimpi untuk memperoleh generasi emas. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen dalam rangka apa? Mempersiapkan generasi penerus bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Lalu Hadrian menegaskan Komisi 10 DPR RI melalui Panja PTKL akan mengawal penggunaan anggaran pendidikan 20% agar terdistribusi secara merata ke seluruh sektor pendidikan yang saat ini dinilai lebih menguntungkan perguruan tinggi, kementerian, lembaga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyatakan kemampuan fiskal dan dukungan anggaran yang memadai merupakan langkah penting dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah Bekasi. Komisi 5 DPR RI menilai kemampuan fiskal dan dukungan anggaran yang memadai merupakan langkah penting dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah Bekasi, seperti program mitigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan tanggap darurat. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri mengungkapkan, kondisi banjir di wilayah Bekasi pada tahun 2024 yang lalu
cukup memprihatinkan. Menurutnya, dengan kemampuan fiskal yang kurang memadai, pemerintah daerah dan pusat harus berkolaborasi dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dengan kondisi yang seperti ini, saya kira kita kan juga harus kemampuan fiskal yang kita miliki. Untuk itu mungkin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ada kolaborasi. Pemerintah daerah nangannya di mana? Umpamanya pembebasan lahan. Ya, pembebasan lahannya mungkin pemerintah daerah, kemudian berkaitan dengan saluran dan sebagainya itu pemerintah pusat. Soalnya kalau memang itu semua daerah membebankan juga kepada pemerintah pusat, ya tentu suatu hal ada persoalan baru dengan kemampuan fiskal yang kita miliki. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menjelaskan, pemerintah pusat memiliki kewenangan menentukan alokasi anggaran pembangunan proyek infrastruktur, sedangkan Pemprov dan Pemda berperan dalam upaya membebaskan lahan. Tugasnya pusat sebenarnya adalah pembangunan konstruksi, pemerintah daerah, provinsi pembebasan lahan, ya kan. Untuk Pemprov Bekasinya itu adalah tanggung jawabnya adalah penataan dan pengukuran secara cepat. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, yang tewas ditembak orang tidak dikenal. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas dengan mendesak pemerintah Peru melakukan investigasi, mengusut peristiwa secara tuntas dan transparan. Terkait kasus tewasnya seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas dengan mendesak pemerintah Peru melakukan investigasi, mengusut peristiwa secara tuntas dan transparan. Anggota Komisi 1 DPR RI Sahrul Aidi Mazat meminta Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan pemerintah Peru untuk segera menyelesaikan kasus penembakan tersebut. Menurutnya, berkaca dari peristiwa ini, pentingnya para staf maupun diplomat Indonesia di berbagai negara untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan. Kita meminta tentunya kepada KBRI, perwakilan Indonesia di Peru, untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat, memastikan bahwasanya kasus ini harus diusut tuntas oleh pihak keamanan. Dalam hal ini pemerintah Peru harus mendorong pihak keamanan untuk mengusut sehingga memberikan kepastian pelaku segera ditangkap dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada di negara setempat. Penata Kanselerai Muda di KBRI 5, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan pada 1 September, Senin malam. Menurut pihak kepolisian setempat, staf KBRI meninggal setelah ditembak 3 kali oleh orang yang tidak dikenal. Beberapa meter dari tempat tinggalnya. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, polemik terkait royalti hak cipta karya musik dan lagu sudah lama menjadi sorotan. Banyak seniman, pencipta, hingga pelaku industri kreatif merasa belum mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kenapa anggota DPR RI mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik, mungkin kurang tersorot atau seperti apa itu, Pak? Itulah keikhlasan yang harus dimiliki oleh anggota DPR. Tempat marah-marah orang, tempat mengadu orang, tempat caci maki orang. Kalau nggak siap dengan itu, ya nggak usah jadi anggota DPR. Rakyat itu menganggap bahwa aspirasi mereka tidak didengar. Silakan aja menilai DPR, tapi objektif. Kenapa ini kok undang-undang cepat banget diselesaikan? Kenapa buru-buru? Kenapa nggak mendengarkan aspirasi rakyat? Nah, ini adalah sebuah miss atau sebuah ketidaksinkronan pemahaman masyarakat terhadap DPR secara langsung. Ditetapkan ada 41 prolegnas prioritas nih Pak untuk tahun ini. Apakah semua 41 ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Iya, kita waktu itu berusaha untuk itu. Anggota DPR ini bekerja menyusun waktu, menyusun energinya. Kan kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara. Hanya
di TVR Parlemen. Pemirsa, setiap nada dan bait lagu merupakan jiwa yang lahir dari pikiran para pencipta. Namun di balik itu pemirsa, polemik royalti yang tak kunjung usai seringkali merampas hak mereka. Di tengah polemik ini, DPR RI hadir memastikan karya seni dilindungi, pencipta dihormati dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang adil. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mencuatnya dinamika hak royalti musik yang terjadi di masyarakat membuat para pelaku industri musik tanah air menjadi resah. Polemik dipicu oleh isu seperti distribusi dan pengelolaan royalti yang tidak transparan, penggunaan karya tanpa izin, hingga perbedaan interpretasi undang-undang yang berujung pada konflik antara pencipta, musisi, dan pengguna karya. Terjadi dualisme penafsiran undang-undang hak cipta saat ini antara pencipta lagu dan penyanyi, terutama pada pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 1 yang mengatur tentang lembaga manajemen kolektif atau LMK. Banyak pencipta lagu merasa dirugikan karena ketidakpercayaannya kepada LMK. Pasalnya, tidak adanya transparansi dan akurasi dalam distribusi royalti, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan masalah implementasi hukum yang seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya pelaku industri musik yang merasakan dampaknya, polemik royalti juga menyasar kepada sejumlah pelaku UMKM. Mereka merasa berat karena adanya beban biaya tambahan yang dianggap tidak masuk akal, serta ketidakjelasan mengenai mekanisme penarikan maupun pendistribusian yang membuat mereka enggan memutar musik di dalam usahanya. Untuk mengakhiri polemik yang terus berlanjut, DPR RI segera bersikap membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta. Nantinya tim perumus tersebut akan melibatkan LMKN, Organisasi Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dan rapat siang ini melanjutkan bahwa ya pertama kita transfer dari usulan perorangan yang diajukan di Balek ke Komisi 13. Dan kemudian siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi Undang-Undang Hak Cipta ini. Karena tadinya kita mau revisi kan, tapi ini bukan hanya soal royalti ini aja, tapi menyangkut banyak hal, menyangkut hak cipta. Yang tadi tadi pagi di Komisi 13 dengan Dirjen Haki kita bahas juga, dan banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan hak cipta tersebut. Jadi sekaligus. Musisi sendiri merespon positif upaya DPR yang melibatkan mereka dalam pembahasan RUU Hak Cipta nantinya. Mereka merasa undang-undang yang ada belum cukup melindungi hak-hak musisi, terutama soal royalti digital. Senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi gitu untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sih sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan rancangan undang-undang. DPR RI terus berkomitmen menjaga iklim dunia musik di tanah air tetap terjaga dengan baik. DPR RI sendiri akan mengupayakan penyelesaian RUU Hak Cipta dapat selesai secepatnya. Selama pembahasan RUU Hak Cipta, masyarakat serta pelaku usaha diharapkan tidak ada lagi ketakutan memutar musik, mengingat telah disepakatinya penarikan royalti lagu yang dipusatkan di LMKN. Dan dari hasil pertemuan tadi telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan
Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKM sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, jika bicara soal tempat yang bisa menenangkan pikiran, menjernihkan hati, sekaligus menyentuh sisi spiritual dalam diri kita, maka Dieng menjadi tempat yang tepat. Negeri di atas awan yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan warisan budaya dan energi alam yang luar biasa. Setelah jeda kami akan ajak Anda menjelajahi pesona Dieng, dari kabut pagi yang menyapa dengan lembut hingga upacara sakral yang penuh makna. Jadi jangan kemana-mana karena sesaat lagi pemirsa akan diajak menyelami ketenangan dan kearifan yang lahir dari tanah tinggi Jawa Tengah. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Baik pemirsa, kini saatnya Anda bersiap untuk sebuah perjalanan yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menyentuh hati. Di Intips kali ini akan mengajak pemirsa menelusuri Dieng mulai dari kompleks Candi Arjuna yang berselimut kabut hingga kawah aktif yang menyimpan cerita alam dan ritual anak berambut gimbal yang penuh filosofi dan spiritualitas. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi berikut tayangan merajut ketenangan di Dieng, negeri di atas awan Jawa pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Selamat datang di Dieng, negeri di atas awan yang memendam ketenangan dan warisan budaya Jawa yang mendalam. Terletak di dataran tinggi Jawa Tengah, Dieng merupakan tempat di mana alam dan spiritualitas bertemu dalam keheningan. Beberapa mengatakan Dieng berasal dari kata dihyang yang berarti tempat bersemayamnya dewa-dewa. Kali ini kami akan mengajak Anda menelusuri keindahan Dieng dari berbagai sisi, mulai dari landscape alami yang mempesona hingga warisan candi yang menyimpan cerita leluhur. Pertama, kita berjalan ke kompleks Candi Arjuna.
sebuah kompleks candi Hindu peninggalan abad ke-8 yang konon adalah tempat pertapaan para resi di masa lalu. Ukiran yang sederhana namun penuh makna spiritualitas menggambarkan kehidupan religius pada masa itu. Suasana sejuk ditemani kabut yang turun perlahan menjadikan tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga tempat kontemplasi. Beranjak sedikit nih, kita sampai ke Kawah Sikidang. Berbeda dengan kawah lainnya, Sikidang terkenal akan perpindahannya yang unik. Seperti seekor kijang meloncat-loncat. Oleh karena itu dinamakan Sikidang. Di sini kita diajak melihat kekuatan alam yang berkolaborasi dengan kebijaksanaan manusia untuk tetap hidup berdamai dengannya. Tak hanya alam, Dieng juga hidup dengan budaya yang unik. Setiap tahun digelar Dieng Culture Festival, perayaan yang menyatukan spiritualitas, seni, dan kearifan lokal. Momen puncak dari festival ini adalah ritual pencukuran rambut anak gimbal yang konon katanya dipilih oleh para dewa dan rambutnya tak boleh dipotong sembarangan. Sebuah upacara penuh kehikmatan yang dipadukan dengan lantunan doa, pertunjukan seni, dan kemeriahan rakyat. Dieng, negeri di atas awan, adalah simfoni antara alam, sejarah, dan spiritualitas. Tempat di mana kita tak hanya melihat, tapi juga merasakan ketenangan yang menyusup ke dalam jiwa. Bagi yang mencari makna di balik perjalanan, Dieng adalah jawabannya. Dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Senin 8 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026. Kemudian pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Kebudayaan dengan agenda persetujuan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2026. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.tpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.